Kepausan sebagai eksistensi kepemimpinan dan penolakan terhadap infabilitas paus. Sebuah catatan bagi mereka yang menolak paus dan pengajaran iman bagi umat Katolik. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Atas izinan penulis dalam kolom komentar salah satu YouTube saya diizinkan untuk membagikan kembali pelajaran ini bagi umat Katolik untuk beriman secara baik dan benar, sekaligus juga sebagai catatan bagi mereka-mereka yang protes menolak paus dan kepemimpinannya. Karena pada akhir-akhir ini ada begitu banyak orang, kalau tidak mau disebut beberapa oknum yang muncul untuk menyerang paus dan kepausannya. Saya tidak perlu spill ulang video-video mereka sebagai penghormatan saya terhadap dunia media sosial yang juga memiliki otoritasnya dalam bermedia sosial. Ada dua pokok penting yang perlu diketahui oleh mereka-mereka yang protes dan juga kepada seluruh umat Katolik agar tidak salah atau keliru dalam beriman Katolik. Yang pertama, kepausan sebagai eksistensi kepemimpinan. Kepausan sebagai eksistensi kepemimpinan bukan saja menurut hukum ilahi, tradisi dan Alkitab, tetapi juga hukum alam. Dan hukum alam ini mendahului semua tradisi dan tulisan Alkitab. Komunitas manapun di muka bumi ini tidak ada yang tidak memiliki hierarki atau tidak ada yang tidak memiliki pemimpin. Keluarga saja ada kepemimpinan, yakni orang tua. Di sekolah pun ada ketua kelas dan kepala sekolah. Negara dan lembaga apapun ada pemimpinnya. Kelompok penjahat sekalipun memiliki pemimpin. Kemanusiaan dalam seluruh tatanan ada dalam bingkai kepemimpinan. Allah Tritunggal sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah gambaran komunitas hierarki. Kepemimpinan adalah pola hidup yang harus ada pada alam semesta ini. Jadi bila ada orang-orang atau komunitas-komunitas tertentu yang tidak memiliki pemimpin, itu berarti mustahil. Dan itu adalah manusia-manusia pengembara, manusia-manusia aneh, dan manusia-manusia yang tidak jelas. Jadi jika ditanya, ada yang salah dalam eksistensi kepemimpinan paus dan uskup bagi komunitas gereja Katolik sebagai komunitas manusia? Jawaban singkatnya, tidak ada yang salah. 100% benar dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun menurut hukum alam. Ini adalah aturan hidup alam semesta dan pasti direstui juga oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan siapapun yang merongrongnya tidak akan bisa menghancurkannya karena dia hadir sesuai hukum alam, apalagi disebut batu karang. Yang tidak terima ini hanya mereka-mereka yang berada di luar gereja Katolik. Manusia-manusia jalanan, manusia-manusia yang suka demo, anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki orang tua atau pemimpin. Dan mungkin mereka juga yang mengalami tekanan karena tidak ada orang tua yang menjadi kekuatan dan penopang hidup mereka. Menjaga eksistensi kepemimpinan seperti paus dan para uskup dalam gereja Katolik adalah gerakan cinta dan keberpihakan gereja akan hukum alam.
Dan sebaliknya, perlawanan terhadap eksistensi kepemimpinan adalah perlawanan terhadap hukum alam. Sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak memiliki pemimpin dalam mengaktualisasikan dirinya di atas panggung dunia ini. Yang kedua, penolakan terhadap infabilitas paus. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Menolak infabilitas paus atau menolak hasil konsili sama dengan tidak memiliki ajaran final. Kalau komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga agama apapun di dunia ini tidak memiliki atau tidak ada ajaran final atau penafsiran final tentang iman dan Alkitabnya, itu sama dengan tidak memiliki pegangan yang pasti dan ingin berdiskusi terus-menerus sampai mulut berbusa dalam mencari dan terus mencari ajaran dan penafsiran yang final. Sampai mulut berbusa dan muntah darah pun, tanpa kepemimpinan dan ajaran final, komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga agama itu akan terus hidup dalam perdebatan. Siapa yang omong banyak dan menguasai data, siapa yang berbicara banyak dan menghafal banyak ayat, dialah pemenangnya. Padahal sekalipun sebagai pemenang, itu tetap bukan merupakan ajaran yang final. Jadi saudara-saudaraku, bagi mereka yang menolak infabilitas paus, tidak terima kebenaran final dan depositum fidei yang diputuskan dalam musyawarah konsili, karena mereka adalah orang-orang yang lebih suka buat ribut, merasa belum memiliki pegangan yang kuat sehingga belum tenang. Harus berdebat, dan terus harus berdebat. Serta penafsiran atas ajaran iman dan Alkitab diubah-ubah menurut penafsiran pribadi dan pada saat yang sama menjadi provokator-provokator untuk lahirnya denominasi baru dalam kekristenan di atas pentas dunia ini. Beberapa oknum yang suka protes misalnya muncul sebagai pengajar gelandangan di pasar ikan yang belum memiliki tumpuan dan ajaran final yang pasti, sehingga maunya mereka hanya ingin berdebat, dan sekali lagi hanya ingin berdebat. Ingin berkokok, tetapi hasilnya bukan telur. Gereja Katolik sudah memiliki ajaran final. Gereja Katolik sudah memiliki ajaran yang pasti yang diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang hanya bisa diwartakan dan diamalkan. Tidak ada lagi diskusi dan perdebatan di dalam Gereja Katolik. Tidak ada lagi diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan sampai mulut berbisa, sampai mulut berbusa untuk menghasilkan sebuah ajaran baru. Gereja Katolik sudah final dan berlaku sepanjang segala abad. Amin. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Katolik.